sini saya akan membahas materi sistem pertahanan negara dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Yang pertama, pertahanan bidang ekonomi. Pertahanan negara dalam bidang ekonomi melibatkan stabilitas ekonomi untuk mendukung ketahanan nasional. Ancaman dalam bidang ekonomi bisa berasal dari ketergantungan pada sektor tertentu, krisis ekonomi global, atau ketimpangan sosial yang memperburuk kesejahteraan masyarakat. Contoh ancaman nyata bagi Indonesia yang pertama adalah ketergantungan pada impor barang kebutuhan dasar. Indonesia masih bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan baku tertentu yang bisa rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan negara lain. Yang kedua, krisis ekonomi global. Krisis ekonomi di negara besar bisa mempengaruhi perdagangan internasional, investasi asing, dan perekonomian domestik. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar wilayah dan kelompok masyarakat dapat menurunkan stabilitas sosial. Cara mengatasi ancaman tersebut melalui pemerintah adalah pemerintah dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dengan mendorong keberagaman sektor ekonomi, memperkuat sektor industri dalam negeri, meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi, dan memperbaiki sistem distribusi. Cara mengatasi ancaman tersebut melalui masyarakat adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi dengan mendukung produk dalam negeri, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan literasi ekonomi. Yang kedua adalah pertahanan bidang kesehatan. Bidang kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam ketahanan nasional, karena populasi yang sehat akan lebih produktif dan dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas negara. Contoh ancaman nyata bagi Indonesia yang pertama adalah pandemi penyakit. Seperti yang terlihat pada pandemi COVID-19, penyakit menular dapat menyebar dengan cepat dan melumpuhkan banyak sektor kehidupan. Yang kedua, akses kesehatan yang terbatas. Kesenjangan dalam akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, gizi buruk dan penyakit tidak menular. Masalah gizi buruk dan meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes juga menjadi ancaman kesehatan. Cara mengancami ancaman tersebut melalui pemerintah yaitu adalah pemerintah perlu memperkuat sistem kesehatan nasional, memperluas akses pelayanan kesehatan, dan menambah anggaran untuk riset kesehatan serta pengendalian penyakit. Pelaksanaan kebijakan kesehatan berbasis preventif seperti imunisasi dan edukasi pola hidup sehat juga sangat penting. Cara mengatasi ancaman tersebut melalui masyarakat adalah masyarakat harus aktif menjaga kesehatan dengan mengadopsi gaya hidup sehat, mengikuti program vaksinasi, dan mematuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir adalah pertahanan bidang pendidikan. Pendidikan menjadi dasar utama dalam mencetak generasi penerus yang cerdas, inovatif, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan global. Contoh ancaman nyata bagi Indonesia yang pertama adalah ketimpangan kualitas pendidikan. Terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan, antara sekolah negeri dan swasta, dan yang dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, tantangan teknologi dan perubahan global. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut adaptasi kurikulum pendidikan agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja global, sementara sebagian besar sekolah belum dapat mengimbangi perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah anggaran pendidikan yang terbatas. Walaupun Indonesia mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan dana yang efektif dan merata. Cara mengatasi ancaman tersebut melalui pemerintah adalah pemerintah perlu memperbaiki kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru, memperluas akses pendidikan di daerah terpencil, serta memperbarui kurikulum agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.
Cara mengatasi ancaman tersebut melalui masyarakat adalah masyarakat bisa mendukung dengan memprioritaskan pendidikan anak, berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan di lingkungan sekitar, serta memanfaatkan sumber daya yang ada seperti teknologi dan pelatihan keterampilan untuk mengembangkan diri. Jadi yang terakhir adalah kesimpulan. Ancaman terhadap pertahanan negara di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dapat muncul dari faktor internal dan eksternal. Cara mengatasi ancaman tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran untuk membuat kebijakan dan infrastruktur yang mendukung, sementara masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan nasional secara keseluruhan. Jadi, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.